Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak." Barang siapa yang sebelum tidurnya dalam keadaan suci berwudu, maka akan bermalam bersamanya, ya, atau akan bermalam, ya, di dekatnya siapa? Malakun, para malaikat. Ya, jadi malaikat rahmat itu Bapak Ibu, dia suka orang yang senantiasa menjaga toharoh, ya, yang senantiasa dalam keadaan suci berwudu. Malaikat rahmat itu cinta, suka, ya. Kemudian begitu pula orang yang suka wewangian, ya, yang pakaiannya selalu bersih, rapi, wangi, itu malaikat rahmat suka, ya. Orang yang jujur di dalam bicaranya, malaikat rahmat suka, ya. Jadi banyak yang disukai oleh malaikat rahmat itu, ya, kepada kita ini. Jadi salah satunya ini, tidur dalam keadaan berwudu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan hidayah, taufik dan al-inayah sehingga kita dapat bersama-sama kembali duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilm, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi penyebab kafarah, pengampunan dosa untuk kita semua. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi penyebab dimudahkan segala urusan kita dan hajat-hajat keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu kita luruskan kembali niat-niat kita, perbaiki niat kita, duduknya kita di majlis ini semata-mata mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan salam serta itba' qudwah dan uswah akan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat fardu maghrib Masjid Dawatul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Adapun tema pembahasan kita yaitu mengenai fi adabin naum. Bab ini membahas tentang adab-adab
sebelum tidur, ya, hingga bangun tidur ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap aktivitas kita, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau itu semua kita jalani dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya akan menjadi ibadah, ya, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab tidur, ya. Maka tidur pun akan menjadi nilai ibadah, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hingga bangun tidur, mau tidur hingga bangun tidur, itu semua ada adab-adabnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita terapkan pada diri kita, ya, anak-anak kita semua insya Allah, ya, membawa keberkahan, ya, karena hidup dengan sunnah itu indah. Nah, ya, hidup dengan sunnah itu mendatangkan kebahagiaan, ya. Baik, selepas ini insya Allah bab yang akan kita bahas adalah adab al-akl, ya, adab makan, insya Allah setelah ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang kita bahas pada malam hari ini yaitu kitab Bustanul Arifin yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala. Qala Al-Faqih, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, yanbaghi lil insan idza arada an-naum, sepatutnya bagi seseorang itu apabila dia hendak tidur, ayyanama 'alal wudu, agar dia tidur dalam keadaan berwudu, ya, tidur dalam keadaan suci. Nah, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, barang siapa yang sebelum tidurnya dalam keadaan suci berwudu, maka akan bermalam bersamanya, ya, atau akan bermalam, ya, di dekatnya siapa? Malakun, para malaikat, ya. Jadi malaikat rahmat itu Bapak Ibu dia suka orang yang senantiasa menjaga thaharah, ya, yang senantiasa dalam keadaan suci berwudu. Malaikat rahmat itu cinta, suka, ya. Kemudian begitu pula orang yang suka wewangian, ya, yang pakaiannya selalu bersih, rapi, wangi, itu malaikat rahmat suka, ya. Orang yang jujur di dalam bicaranya, malaikat rahmat suka, ya. Jadi banyak yang disukai oleh malaikat rahmat itu, ya, kepada kita ini. Jadi salah satunya ini tidur dalam keadaan berwudu, ya. Nah, baik. Rasulullah katakan man bata tahiran, sesiapa yang tidur dalam keadaan tahiran, suci, ya, bata fi syi'arihi malak, akan bermalam, akan tidur bersamanya yakni malaikat. Ini bukannya pas kita terlelap tidur wudu batal, betul tak? Pas kita tidur tuh wudu batal, ya kan? Nah, jadi begini sebenarnya pembahasan ini Bapak Ibu. Orang yang tidur sebelumnya dalam keadaan berwudu, walaupun nanti dia terlelap tidur, kan wudunya batal tuh, tapi dia senantiasa dianggap dalam keadaan berwudu, ya. Memang kalau kajian fikihnya terlelap tidur batal wudu. Tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu? Nah, itu sudah kita bahas kemarin, ya. Selagi tidurnya mutamakin tetap, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya ghairu mutamakin, tidak tetap, maka membatalkan wudu. Nah, yang tetap itu yang mana? Nah, ini perlu kita pahami. Yang tetap itu yang mana? Ini sudah pernah saya bahas di kajian fikih, ya, di pertemuan yang telah lalu. Yang tetap itu seperti ini. Ini tidak membatalkan wudu, ya. Nah, tidur dalam keadaan seperti ini tidak membatalkan wudu. Ini cuman duduk seperti ini,
Duduk yang lain itu semua membatalkan wudu. Ya, selonjorkan kaki atau diangkat kaki satu begini. Bapak kan sering itu ketika mendengarkan khatib berkhutbah, duduk kayak gini. Ya, ada yang begini. Itu batal wudu. Yang dah batal cuma begini duduk. Jadi bapak kalau tertidur dalam keadaan seperti ini tak membatalkan wudu. Ini duduk mutamakin namanya, duduk yang tetap. Nah ini, ya walaupun tertidur pulas, nah, selagi tidak mimpi basah, ya mimpi basah itu batal wudu. Baik. Itu duduk yang tidak membatalkan wudu. Nah, itu ya. Jadi itu caranya Pak ketika mendengarkan khatib berkhutbah itu. Kalau raso-raso mengantuk, duduknya kayak gitu. Ya, jangan nyandar-nyandar. Ya. Selonjor kaki satu atau ada yang menyandar tidur dia. Ya, itu batal wudu. Kayak bapak itu yang duduk bersilo, ya, bersila, ya. Itu tidak batal tuh. Tapi kalau model abang yang sandar dekat tiang tuh, ya, itu kalau tertidur model itu tangan bersedekap pula kan, itu batal wudu. Baik. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu suci, ya, walaupun nanti ketika dia terlelap tidur wudunya batal, namun dia tetap dianggap orang yang tidur dalam keadaan suci. Kita dianggap tuh Pak, yang penting tuh dianggap tuh, ya. Kalau kajian fikihnya terlelap tidur dah batal tuh, tapi karena ini keutamaan, dia tidur dalam keadaan suci berwudu, maka dianggap dalam keadaan suci. Sama nih Pak, menjelang masuknya waktu isya, Bapak Ibu duduk menunggu waktu sholat sambil mendengarkan kajian ilmu, kan begitu? Sampai masuk waktu isya nanti Bapak Ibu dianggap mengerjakan sholat. Dianggap. Itu keutamaan menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Keutamaannya itu. Kita semua yang duduk bermajelis ilmu ini walaupun tidak salat tapi dianggap mengerjakan salat sampai masuknya waktu salat yang lain. Itu keutamaan menunggu. Jadi ada keutamaannya ya. Baik. La yastayqizu sa'atan minal laili illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Maka tidaklah setiap kali dia tersentak di dalam tidurnya, tersentak, apa bahasa awak? Tersentak, terkejut. Terkejut itu lain pula nampaknya. Tersentak. Tidaklah setiap kali dia tersentak di dalam tidurnya itu illa qalal malaku, melainkan malaikat akan berkata, berdoa maksudnya, Allahumma ighfir li abdika, ya Allah ampunilah untuk hambamu si fulan bin fulan itu, fa innahu bata tahiran, karena dia sebelum tidurnya dalam keadaan suci. Itu ya, didoakan pula sama malaikat setiap kali dia tersentak di malam hari. Tapi kalau tersentak sebisa mungkin pas tersentak di jam-jam itu ya, jam 2 lewat, jam 3, itu sebaiknya jangan sambung tidur lah ya. Tahajud. Itu yang terbaik. Tersentak itu ada hikmahnya juga kadang-kadang itu. Ya. Kadang kita ada niat, Bapak Ibu, ada niat kuat untuk bangun tahajud. Ya. Itu memang ada gerakan. Ada yang apa namanya ya, membangunkan itu. Ada aja itu. Karena niatnya kuat. Ya Allah, bangunkan malam ini aku tahajud ya Allah. Ya. Beri hamba kekuatan ya Allah. Itu kan kekuatan dari Allah itu. Ya. Itu jam-jam 2, jam 3 itu Pak, pasti tersentak, terbangun. Ya. Tapi kalau tidak ada niat, cuman buat alarm, itu kadang sampai habis pun baterai HP ini tidak bangun-bangun. Ya. Jadi penting niat itu. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau tersentak ya tidak usah sambung tidur lagi. Ya. Nah di sini kalau bisa adab wudhu tadi itu tetap dijaga. Kalau tersentak bangun dia, ya berwudhu lagi kalau bisa. Kalau mau dapat keutamaannya.
yang dianggap tadi itu sampai dia tidur aja. Kalau dia terbangun lagi itu berlaku batal udah itu. Ya, kalau mau dapatkan keutamaan yang tadi ya wudhu lagi baru tidur. Seperti itu. Paham Bapak Ibu? Wa yanbaghi ayyakuna fi wudu'ihi muqbilan alaihi. Lain. Wa in istata'a insanun ayyakuna abadan 'ala at-taharah falyaf'al. Maka sesiapa yang sanggup di antara kalian senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, falyaf'al, maka lakukanlah. Ini pesan daripada Imam Abu Lais As-Samarkandi. Kalau bisa kalian senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, terus lakukan. Itu amalan yang luar biasa. Ya. Tidak ada orang yang tidak batal wudhu, Pak. Ya kan, Pak? Pasti dia buang air kecil, buang air besar. Tidak ada orang yang tidak batal wudhu. Tetapi ada satu amalan yang istimewa, ya, yakni tajdidul wudhu. Diistilahkan dengan tajdidul wudhu, senantiasa memperbaharui wudhu. Batal, cepat berwudhu. Batal wudhu, cepat berwudhu. Tajdidul wudhu, terus seperti itu. Ya. Atau diistilahkan juga dengan tajdidul wudhu ini, wudhu yang maghrib ini masih ada, belum batal. Masuk nanti waktu isya kalau bisa wudhu yang baru lagi. Itu juga diistilahkan dengan tajdidul wudhu. Ya. Sebenarnya tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kalau tidak batal wudhu yang maghrib ini, ya dengan wudhu maghrib ini bisa kok untuk sholat isya. Tapi yang bagusnya, yang afdolnya apa? Tajdidul wudhu, perbaharui lagi wudhunya. Itu yang bagus, ya. Baik. Begitu pula wudhu sholat isya nih. Bisa juga untuk sholat subuh. Wudhu sholat isya nih, Pak, bisa kita gunakan lagi untuk sholat subuh. Selagi wudhu yang isya tadi tidak batal. Cara tidurnya kayak tadi itu, sampai subuh yang kayak tadi itu, ya. Tidak batal wudhu. Ya. Baik. Itu borek sedikit tuh, ya. Nah, Ibu hadirin yang dimuliakan. Itu. Ini amalan yang istimewa, yang ya memang amalan ini Bapak Ibu tidak ke semua orang Allah anugerahkan, ya. Tentunya kepada orang-orang tertentu, orang yang istimewa juga. Amalan istimewa Allah anugerahkan kepada orang-orang yang istimewa juga. Sayyidina Bilal, yaitu amalannya senantiasa memperbaharui wudu dan dalam keadaan berwudu, sehingga Nabi mendengarkan apa? Suara terompah, ya, suara sendal Bilal di dalam surga. Masya Allah, ya. Remeh aja nampaknya, Pak Ibu, ya. Amalan yang kecil, ya mungkin kita anggap itu amalan yang remeh, kecil ya, tapi luar biasa. Rasulullah bertanya, kira-kira apa amalan yang istimewa? Bilal pun berkata, tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Itu Bapak Ibu. Jadi itu salah satu ciri juga alamat ahli surga itu, dia tidak tahu apa yang istimewa pada dirinya. Kita kalau masih merasa saya ini banyak sedekah, ya, saya punya amalan khusus sebelum tidur sholawat sekian ribu kali, itu sebenarnya belum istimewa. Biasa-biasa aja. Ahli surga itu dia tidak tahu apa yang istimewa di dalam diri dia, di dalam amalan dia. Rasulullah tanya, apa yang istimewa Bilal? Aku dengar suara terompahmu dalam surga. Tidak tahu ya Rasulullah, tidak ada yang istimewa. Itu ahli surga, ya. Cuma aku senantiasa menjaga wuduku. Itu. Ya itu tuh kata Rasulullah. Itu dia amalan. Itu amalan istimewa. Jadi kita nih harus ada amalan, Pak Ibu. Amalan istimewa itu harus ada. Kalau sekedar salat 5 waktu, ya, zikir pagi petang itu biasa aja, ya. Bangun malam tahajud, qiyamul itu biasa aja. Harus ada yang istimewa, Pak. Apa sih yang istimewa? Saya tidak banyak-banyak, Pak Ustadz. Sebelum tidur tuh saya maafkan semuanya orang-orang yang menzolimi saya, ya, yang menggibah, menggunjing saya. Sebelum tidur saya maafkan semua. Itu amalan tuh, Pak. Itu jangan pandang kecil tuh yang kayak gitu tuh, amalan ahli surga juga itu. Ya. Harus ada amalan. Ibu kira-kira apa amalannya yang istimewa kira-kira? Saya senantiasa jaga sholat 2 rakaat sebelum tidur, Pak Ustaz. Sholat sunnah
2 rakaat. Saya istiqomahkan sampai sekarang, alhamdulillah masih istiqomah. Berarti ada amalan istimewa. Orang kita harus ada itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Setidaknya Bapak Ibu ada di diri kita nih sesuatu yang sesuatu yang istimewa itu tadi lah, ya, sesuatu yang kita istiqomahkan, ya, sesuatu yang yang kita biasakan dan kita ringan dengan amalan itu, tidak terbebani gitu, ya. Itu Bapak Ibu, mudah mengerjakannya, tidak terbebani dengan amalan itu. Harus mesti ada kita amalan itu, ya. Baik. Jadi kalau mampu dalam keadaan suci terus menerus, falyaf'al, lakukanlah, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, ya. Wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, in atakal mautu wa anta ala wudu'in lam tafutka syahadah. Wahai Anas, ini Rasulullah berkata kepada Anas, wahai Anas, in atakal maut, jikalau maut mendatangimu, wa anta ala wudu'in, dan engkau dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, lam tafutka asy-syahadah, maka niscaya tidak akan terluput syahadat itu darimu. Apa maksudnya? Insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu kata para alim ulama. Tak akan terluput syahadat itu darinya ketika dia tidur, ketika dia senantiasa dalam keadaan berwudu itu. Lam tafutka asy-syahadah. Ulama mengatakan insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini amalan-amalan yang memang kalau tidak terbiasa berat, ya. Senantiasa dalam keadaan berwudu terus berat tuh, Pak. Ya. Kita nih sebentar batal, sebentar batal. Ya kan? Berapa lama tahan wudu Isya, Bapak? Wudu Isya Bapaknya tahan berapa lama? Sampai jam 10 jam 9 dah. Enggak. Ya. Balik ini kentutlah apa, ya, batal. Memang berat amalannya. Kalau engkau dalam keadaan berwudu, maut datang menjemputmu, kata Rasulullah, lam tafutka syahadah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu, sama-sama kita niatkanlah Bapak Ibu, ya, amalan-amalan seperti ini, ya. Belajar-belajar, coba tes Bapak, ya, coba tes sebelum tidur dalam keadaan berwudu. Amalkanlah malam ini. Mau tidur nanti bentar gini, maka kita kaji adab tidur, ya. Baik. Wa balagana anna Allah Ta'ala qala li Musa, dan telah sampai satu berita kepada kami, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qala li Musa, berkata kepada Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, idza asabatka musibatun, apabila engkau tertimpa oleh suatu ujian atau musibah, wa anta ala ghairi wudu'in, dan engkau dalam keadaan tak berwudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan engkau menyalahkan sesiapa kecuali dirimu sendiri. Nah, orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci ini, kata ulama, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia dijaga dari segala bala karena malaikat bersamanya. Dijaga dari segala mara bahaya karena malaikat bersamanya. Ya. Itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam satu pendapat, nah ini pendapat ulama, ya, bukan hadis, pendapat ulama. Ya. Terlepaslah Bapak Ibu percaya atau tidak. Wa yuqalu inna arwahal mu'minin, dikatakan dalam satu pendapat bahwasanya ruh, ya, ruh orang yang beriman itu ta'ruju ila sama, iza namu, akan naik ke langit ketika mereka lelap tertidur. Pokoknya kalau kita tidur nih, ada pendapat ulama mengatakan ruh kita nih naik ke langit. Ya, baik. Kemudian famakana minha tahiran, sesiapa yang sebelum tidurnya dalam keadaan tahiran, dalam keadaan suci, berwudu, uzinalah habis sujud, maka dia diizinkan
ketika ruhnya itu sampai ke langit untuk sujud di langit. Itu kan satu kemuliaan, keutamaan bagi orang yang sebelum tidurnya dalam keadaan berwudu. Diizinkan ruhnya sujud di langit. Dalam satu pendapat ulama dikatakan, ya. Wa makana ghaira tahirin, dan siapa yang sebelum tidurnya dalam keadaan tidak berwudu, fala yu'zana lahu bisujud, maka tidak diizinkan ruhnya itu untuk sujud setibanya di langit. Keutamaan, ya. Ini kata ulama. Baik. Wa yustahabbu, dan disunnahkan. Ini sunnah. Ya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan lahu ketika seseorang itu hendak tidur, ya. Wa yustahabbu lahu 'inda naumihi ayyattaji'a 'ala yaminihi. Ketika hendak berbaring, ketika hendak tidur, hendaknya ia memiringkan badannya ke sisi kanannya, maka seakan-akan dia menghadap kiblat di dalam tidurnya itu. Ketika dia duduk atau berdiri sudah menghadap kepada kiblat itu sendiri. Ini contohnya. Pernah tidur kayak gini Bapak Ibu? Praktekkan ya tidurnya. Ini tidur sunnah, yustahabbu, tidur sunnah Nabi. Jadi bahasa Arab itu katanya memiringkan badannya yang kanan. Artinya tidur di bahagian badannya yang kanan. Nampak Bu? Ini contohkan ya. Bantal ada, tidur benar pula. Ini ya, di bantal. Tangan begini. Ini kalau tengok dari atas Muhammad nih Pak. Tengok dari sini berdiri, tulisan Muhammad ini. Ya. Tidur sunnah nih Bapak Ibu. Tidur kayak gini dulu. Ambil berkah sunnah. Ya, tidur kayak gitu dulu mau tidur. Nanti kalau saya sedang tidur kan enggak kayak gitu lagi. Itu terserah lah mau kayak mana, itu mana tahu kita itu, ya. Awal-awalnya aja ambil berkah. Bentuk itu tidur sunnah Nabi SAW itu, ya. Bapak habis isya makan lagi enggak? Habis isya makan lagi enggak? Ngopi lagi enggak? Nah, ya. Maka sangat-sangat dianjurkan tidur seperti itu. Kalau habis isya makan lagi, sangat-sangat dianjurkan tidur. Kalau perut terlalu berat, masih banyak makanan, belum turun deh. Ya, saking kenyang, masih kenyangnya tuh. Dianjurkan tidur dalam keadaan seperti itu. Masih bisa mungkin jangan baring dulu kalau dalam keadaan masih sesak, masih padat dengan makanan. Itu. Jangan baring dulu. Tapi kalau masih masih terasa padat dengan makanan itu, kita mau tidur juga, ya. Padahal udah mutar-mutar jalan-jalan ya, masih terasa sesak, padat juga makanan itu lagi. Maka tidurnya sangat-sangat dianjurkan seperti yang tadi. Ya. Nah, itu biar sehat. Baik, itu tidur sehat, tidur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, itu tidur sunnah. Itu kalau tidur kayak tadi itu, Pak. Kalau dia duduk atau berdiri itu sudah langsung seperti menghadap ke kiblat, itu langsung itu. Ya. Baik. Ya model itu tidur selama ini Pak. Posisinya seperti itu enggak? Tidur sunnah. Ya, ini dapat ilmu kita nih ya. Malam ini langsung praktek. Ya, baik. Tapi lah siap acara itu semuanya. Paham? Bapak-bapak paham kan? Acara itu udah siap semuanya. Kayak masih ada yang bingung Pak. Ya. Acara. Ya. Dia dah siap acara-acara tuh, ya. Maka mandi, berwudu, kan itu sunnahnya tadi. Buatlah adab-adab seperti tadi. Kalau acara belum selesai, selesaikan dulu. Itu mulai paham Pak, ketawa. Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ya kadang dia mikir juga kan, kayak mana pula saya tidur dan mau tidur dalam keadaan berwudu Pak Ustaz. Sementara nanti saya sentuh-sentuh istri saya, batal lah wudu saya, tapi saya kan Syafi'i ini. Selesaikan cara itu dulu, baru dibuat adab. Kan jelas itu. Nah, ini satu lagi saya tambahkan oleh Ibu. Kalau dalam keadaan junub, ya. Kemudian kita malas mandi, mungkin karena dingin air, hujan dingin, ya. Apalagi di Sumbar, kan dekat daerah mana, ya. Dingin, nggak subuh aja setiap hari dingin 24 jam, ya. Dia malas mandi, dingin malam. Tapi ini dalam keadaan berjunub, maaf, ya, habis berhubungan badan sama suami istri, malas mandi. Terus gimana caranya?
wudu, silahkan tidur. Jangan keadaan berjunub seperti itu, kemudian dia tidur tanpa wudu. Itu makruh hukumnya seperti itu. Itu udah makruh tuh, tidak suka Allah tuh. Ya. Atau, ini tambahan lagi nih Pak. Ya. Apa bahasanya ya? Kali pertamanya udah siap, udah selesai. Tapi mau tambah lagi kali yang kedua. Kadang mau cari kata-katanya itu sulit ya Pak ya. Kali yang pertama udah siap nih, mau ngulang lagi kali yang kedua, itu tidak boleh langsung Pak. Sunnahnya berwuduk dulu, baru lanjut yang kedua kalinya. Nah itu. Kalau dia tidak mau mandi karena dingin, ya malas mandi karena dingin, mau tidur maka wuduk juga, baru tidur. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, kadang pengantin baru yang tidak paham nih. Kalau pengantin lama nih yang paham ya. Nah, tersinggung pula Pak Imam. Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya, wa yustahabbu lahu, dan disunnahkan juga baginya ayyakula hina yattaji'a, ketika dia memiringkan badannya ke posisi yang saya contohkan tadi, ya, ketika dia memiringkan badannya di bagian yang kanan tadi itu, sunnah yustahabbu dia membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini kita semua dah hafal lah doa ini, ya. Nah, itu waktu mau merebahkan badan itu Pak. Ya. Sebelumnya lagi apa? Doa yang biasa kita baca itu bismikallahumma ahya wa amut, ya. Atau Allahumma bismika amutu wa ahya, macam-macam lah riwayat. Ya silahkan. Ya, baca itu dulu baru baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Kemudian wa yad'u minad da'wati ma syaa, atau dibaca doa tidur yang biasa kita baca itu setelah kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' tadi. Nah, selesai itu baru baca doa tidur yang biasa kita baca. Nah, itu Pak Ibu. Wa yustahabbu lahu an yaqula hina yastayqiz, dan disunnahkan lagi ketika dia bangun daripada tidurnya dia membaca doa alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Itu yang betul Pak. Bukan nah itu kami ni alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Selama ini Bapak baca alhamdulillah ahyana kan? Nah itu kami. Emangnya Bapak mewakili siapa? Mewakili siapa? Kami. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menghidupkanku. Nah, itu yang betul, bukan kami. Kecuali kita baca beramai-ramai waktu di MDA itu, ya. Jadi itulah yang kita hafal tuh dari dulu. Terbawa-bawalah sampai sekarang alhamdulillahilladzi ahyana. Itu waktu kita baca bersama-sama di MDA. Ya. Nah, cara bacaannya yaitu pakai lafaz mufrad alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian adab selanjutnya wa yustahabbu lahu, dan sunnah juga ini dianjurkan bagi kita semua ketika bangun itu jangan menyibukkan hati kita di waktu baru bangun tidur itu dengan hal-hal keduniaan. Maksudnya jangan risaukan hati kita, ya, dengan hal-hal keduniaan ketika baru terjaga dari tidur. Tidak-tidaknya baca doa tadi, ya. Itu Pak Ibu. Ya, orang kita bangun tidur HP cari, bini pun nak tengok, nak cek bini ada tak, bangun tidur HP, mata belum terbuka kan, lah HP. Jangan sibukkan hati kita di waktu pagi ketika kita baru bangun itu dengan hal-hal keduniaan. Nah, setidaknya itu alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Baik. Kemudian lagi ini termasuk juga adab-adab ini, dikatakan ketika di dalam tidur kita mendapatkan mimpi yang tak baik, maka jangan diceritakan. Ya,
Ketika kita mimpi yang baik-baik, sunnah diceritakan. Bapak umpama nih Pak, ya, Pak mimpi nikah lagi, mimpi baik tuh. Itu boleh Bapak ceritakan ke istri Bapak. Ya, Dek, mimpi sekali 3 nikah. Pas 4 mimpi aja, apa salahnya kan, bilang mah dia tidak benaran loh, mimpi aja. Ada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau di tengah malam tersentak karena mimpi buruk tadi Bapak Ibu, itu sunnahnya kita meludah ke arah kiri, isyarat saja, bukan meludah benaran Bapak Ibu. 3 kali, ya. Meludah 3 kali, kemudian minta perlindungan kepada Allah dari mimpi tersebut. Insya Allah, Allah jauhkan dia dari mudarat mimpi itu. Allah jauhkan dia dari apa? Mudarat mimpi itu. Nah, mimpi yang jahat, mimpi tak baik ini Bapak Ibu bisa memudaratkan kita juga, ya, mengganggu ketenangan kita tuh. Dia pengaruh mimpi ini kadang luar biasa juga Bapak Ibu. Ya, ada orang mimpi buruk Bapak Ibu. Tapi kalau mimpi-mimpi yang seperti dikafani, ini hati-hati ya kalau Bapak Ibu berturut-turut mimpi seperti itu. Ya, mimpi dilahat, ya didatangi malaikat, apa segala macam mimpi-mimpi, tak baiklah, wajah-wajah menyeramkan apa seperti itulah di dalam mimpi itu. Itu perlu di ruqyah. Saya rasa cukup dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menambah khazanah keilmuan agama kita, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita dan kita jadikan amalan istiqamah insyaallah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.